Tak hanya UMKM yang sebenarnya saat ini sedang berjuang bagaimana caranya supaya dapur tetap ngebul, supaya tidak perlu mem-PHK karyawan. Nah, raksasa bisnis tanah air saat ini juga ramai-ramai menjemput bola konsumen demi mempertahankan usaha dan juga menghindari PHK karyawan. Pizza Hut turun ke jalan ini bikin lapak kaki lima. Lalu ada juga restoran Takwan melakukan hal yang sama. Coba deh Anda cari di dunia, apakah kedai kopi Starbucks menjual kopi literan dengan obral diskon? Nah, itu hanya terjadi di Indonesia. Lalu apa kata akademisi dan juga ahli pemasaran tentang jerih payah usaha para raksasa kuliner ini? Berikut ulasan kami. Cara bertahan bisnis saat mobilitas terpasung oleh pandemi dibuat jungkir balik. Di Indonesia yang jelas kentara bekerja kaki untuk kepala, kepala untuk kaki adalah bisnis kuliner. Restoran besar ramai-ramai berendah hati turun ke jalan hanya untuk bertahan. Pizza Hut pertama dalam sejarah buka lapak tenda kaki lima. Kemudian Starbucks yang seakan turun kasta menjual kopi literan dengan obral diskon, semua ini terjadi di Indonesia. Tidak hanya inovasi menjemput konsumen dengan perubahan cara berbisnis. Kedai yang seharusnya tidak beroperasional milik Takwan atau Eatwell Culinary Indonesia pun berpikir keras agar dapurnya tetap ngepul demi menghindari PHK karyawan. Ya, jadi kita di Taman Restoran ada berbagai strategi untuk melewati masa yang sulit ini. Tujuannya adalah supaya outlet-outlet yang tidak bisa beroperasi dine-in tetap bisa buka, tetap bisa beroperasi, sehingga karyawan itu tetap bisa kerja, tidak harus dirumahkan atau di PHK. Cukup menarik minat pelanggan, tetapi kalau untuk menutupi seluruh biaya operasional ya belum cukup ya. Bagi kami yang penting karyawan itu tetap bisa bekerja dulu dan bisa mendapatkan gaji di masa yang susah ini. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Renald Kasali, menilai berbagai strategi yang diterapkan pengusaha di tengah pandemi adalah naluriah yang harus dimiliki pebisnis. Belajar dari pandemi, kini pebisnis dituntut memiliki sense of crisis, sehingga mampu memetakan strategi jangka pendek maupun jangka panjang untuk bertahan. Sedikitnya ada 5 yang harus pebisnis lakukan untuk bertahan di masa sulit. Pertama, investasi teknologi untuk memudahkan dan memurahkan. Kedua, memberi keterampilan baru pada karyawan. Ketiga, shifting atau perubahan pola berbisnis. 4, petakan kelemahan, dan kelima, hitung asumsi kondisi masa depan. Tentu ada beragam cara bagi manusia untuk survive. Kata Jack Ma, kita nggak mati saja sudah bagus hari ini. Yang penting adalah kita survive, kita syukuri bahwa kita masih punya pekerjaan, bahwa kita masih mempunyai customer yang membeli dari kita. Gimana supaya kita bisa tumbuh ke depan? Pertama, sekali lagi pisahkan solusi jangka pendek dengan solusi jangka panjang. Solusi jangka panjang itu kalau kita berpikir bahwa jadi kalau bisnis strategi itu harus pakai asumsi. Asumsikan bahwa pandemi ini akan berakhir 4 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Itu pun juga kita nggak tahu nanti ada pandemi baru lagi nggak atau ada mutasi barangkali dan seterusnya. Nah kalau saudara asumsikan 2 minggu lagi, saudara hanya pakai solusi jangka pendek. Tapi kalau solusinya kita berpikir asumsi kita ini baru 4 tahun akan berakhir, maka kita siapkan jangka pendek supaya survive dan jangka panjang melakukan perubahan. Badai pandemi belum akan mereda dalam waktu singkat. Bisnis bukan siapa kuat dia survive bertahan, melainkan siapa paling siap menghadapi perubahanlah yang tetap di hati konsumen. Dian Silitonga, Bimo Wicaksono, Kompas TV, Jakarta.